Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, mari kita bangkit. Mari kita bergerak dan menjadi dampak bagi banyak orang. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang kelima. Saya akan mengambil ayat dari ayat 8 hingga sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, retakkanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat ini adalah doa seruan Daud kepada Tuhan yang penuh dengan kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran dan perlindungan Allah. Di dalam ayat 8 sampai yang ke-13 ini kita akan melihat bagaimana Daud meminta tuntunan kepada Tuhan di tengah-tengah ancaman dan kejahatan yang berada di sekelilingnya. Daud menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat menuntun langkahnya kemana, ke arah jalan yang benar. Di tengah ketidakadilan dan tipu daya yang dilakukan musuh Daud terhadap Daud, ia meminta Tuhan untuk dapat menunjukkan jalannya, untuk dapat meluruskan jalannya kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, Daud juga mengingatkan tentang keadilan Allah yang akan penghukuman kejahatan, tetapi pada saat yang sama Tuhan memberikan sukacita dan perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini sangat berkaitan bagaimana kehidupan kita menghadapi dunia yang penuh tantangan dan juga pergumulan. Ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian atau mungkin ancaman dari luar, kemanakah kita akan mencari perlindungan kita? Dan apakah kita seperti Daud yang memohon tuntunan dan juga perlindungan Tuhan, atau bergantung pada kekuatan kita sendiri? Mari kita merenungkan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang kelima, di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 ini dapat kita mencari dan menemukan yaitu penghiburan, tuntunan dan perlindungan dari Allah yang setia. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan setiap iman kita dan mengingatkan kita bahwa Dialah satu-satunya tempat perlindungan yang sejati bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8, di sana yaitu terdapat kalimat, tetapi aku karena kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Di sini berbicara tentang mencari bimbingan Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkahnya, terutama saat menghadapi musuh-musuh yang mengancam pada Daud. Daud menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepada Daud. Di dalam kalimat, bimbinglah aku dalam keadilanmu. Di sini Daud mengakui akan keterbatasannya ketika dia menjadi sebagai manusia dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk
Tuhan dapat memimpin setiap langkah hidupnya. Kita dapat melihat bahwa Daud yang merupakan seorang tokoh yang dikenal pahlawan bagi Israel, bagaimana melawan Goliat. Kehidupannya juga memiliki sifat manusiawi yang lemah, bagaimana kehidupannya juga tidak mampu menghadapi setiap musuh-musuh yang ada. Tetapi ketika dia memiliki iman yang besar, kepercayaan kepada Tuhan, ia dapat menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan, dan ia terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Di dalam doa kita Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kita memohon apa yang kita inginkan, tetapi minta bimbingan Tuhan agar setiap kehidupan kita selalu berjalan sesuai dengan rencananya, selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Di dalam menghadapi masa-masa sulit, selalu carilah Tuhan dan juga pastikan bahwa firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan dan menjadi nilai-nilai kebenaran atas dasar setiap kehidupan kita. Selalu taat pada jalannya Tuhan meskipun secara manusia terlihat sulit, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan terus menunjukkan jalannya, meratakan jalan bagi orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Yang kedua adalah di ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa ya Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Ratakanlah jalan-Mu di hadapanku. Sebab perkataan mereka tidak ada kebenaran. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka licin. Di sini dikatakan yaitu keadilan Allah terhadap orang yang fasik. Bagaimana ada gambaran orang fasik, yaitu tidak ada kebenaran dalam perkataan mereka. Di sini diartikan yaitu mereka hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam manipulasi, banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua yaitu batin mereka penuh kebusukan. Di sini dituliskan yaitu bagaimana pikiran dan motivasi mereka cenderung kepada arah kejahatan. Tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada Tuhan di dalam hati mereka. Lalu yang ketiga yaitu kerongkongan seperti kubur ternganga. Di sini diartikan yaitu kata-kata mereka yang membawa kehancuran seperti kubur yang memakan korban. Bagaimana di dalam kubur yaitu gelap, tidak ada kehidupan, hanya terisi orang-orang mati. Di sana juga digambarkan seperti kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana hidup yang membawa kehancuran, hidup yang tidak membawa kepada kemuliaan Tuhan. Lalu yang terakhir adalah lidah licin. Di sini yaitu diartikan sebagai setiap kehidupan mereka yang memikat dengan kata-kata manis, tetapi penuh dengan tipu daya dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kehidupan kita terus memohon keadilan kepada Allah. Di sini Daud tidak membalas dendam, tetapi menyerahkan setiap keadilan itu kepada Tuhan. Inilah menunjukkan bahwa kepercayaannya bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa akan bertindak dengan benar. Dan yang terakhir yaitu di ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12, di sini dikatakan perlindungan bagi orang benar. Di sini dikatakan yaitu biarlah semua orang yang berlindung padamu bersukacita, biarlah mereka bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan biarlah engkau bersukaria karena mereka yang mengasihi namamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagaimana di sini dikatakan bahwa perlindungan Tuhan itu adalah sebagai sumber sukacita bagi orang-orang yang percaya. Dan sukacita di sini juga adalah sukacita yang abadi, tidak hanya berdasarkan situasi atau materi, tetapi juga kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Dari sinilah kita dapat belajar bersama-sama, dan ada dua hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jangan pernah merasa khawatir, karena di sini kita harus ingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Datanglah kepada Dia dengan berdoa dan mengucap syukur kepadanya, menaikkan setiap
puji-pujian kita, penyembahan kita kepadanya. Lalu yang kedua adalah bersyukur di dalam segala situasi. Karena Tuhanlah perlindungan kita, maka apapun yang ada di dunia ini mungkin terbatas bagi kehidupan kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari terus mengarahkan setiap kehidupan kita bagi Tuhan dan arahkan setiap kehidupan kita hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Daud kita diundang untuk hidup dengan iman, bagaimana kita percaya kepada bimbingannya, keadilannya, perlindungannya dan juga berkat Tuhan. Dan Tuhan juga selalu mendengar doa kita, terutama ketika kita menghadapi masa kesulitan, berlindunglah kepadanya dan bersukacitalah dalam kasih setianya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat memberkati bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat menghubungi di 081 327 420 088. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita dan terus menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami terus diajarkan bagaimana kehidupan kami terus mengandalkan Engkau, bagaimana banyak sekali pengharapan-pengharapan, penyertaan Tuhan yang akan menjadi bagian dari milik kami. Terus Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kami, yang akan terus menuntun kehidupan kami, untuk kami dapat hidup sesuai dengan ajaran kebenaran firman-Mu. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang bergembira karena-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberikan keluarga GPDI El Shaddai Magelang apa yang diinginkan hati GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyerahkan hidup keluarga GPDI El Shaddai Magelang kepada-Mu Tuhan dan percaya kepada-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan bertindak. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepada-Mu, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.